Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salata wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, setiap insan, setiap manusia, setiap muslim dan muslimah tentu akan sangat mendambakan, sangat menginginkan menjadi orang yang akan dimasukkan ke dalam surga nanti di akhirat. Karena nanti di akhirat hanya ada dua tempat kembali. Kalau tidak ke surga, pasti ia akan menjadi penghuni neraka. Dan kalau bukan sebagai penghuni neraka, maka sudah dipastikan mereka adalah sebagai penghuni surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa setiap manusia pasti akan masuk surga kecuali orang-orang yang enggan, yang tidak mau masuk surga. Maka para sahabat bengong, kaget. Dalam pikiran mereka, kok ada orang-orang yang tidak mau masuk ke surga? Sehingga mereka bertanya, ya Rasulullah, siapakah orang-orang yang tidak mau masuk ke surga? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang maksiat, orang yang membangkang, yang menolak ajaranku, yang tidak mau mengamalkan sunnah-sunnahku, yang tidak mau mengikutiku, yang tidak beriman kepadaku, maka merekalah orang-orang yang tidak menginginkan surga. Padahal kalaulah ditanya individu atau diri kita masing-masing, walaupun kita mengakui dan menyadari tidak pantas untuk masuk surga, tetapi setiap manusia pastilah mendambakan ingin menjadi penghuni surga, ingin dimasukkan ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka calon-calon penghuni surga tentu mereka adalah orang-orang pilihan yang dengan keimanannya, dengan amal solehnya, maka mereka pasti akan masuk ke surga. Karena secara umum syarat masuk surga paling tidak ada 4. Yang pertama adalah iman, kedua adalah amal soleh, ketiga dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang keempat Allah memberikan rahmat kepadanya. Maka iman, amal soleh, diampuni dosa dan diberikan rahmat Allah, maka itulah syarat untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita dituntut untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita, berlomba-lomba dalam kebaikan, berlomba-lomba dalam melaksanakan amal saleh, dan memohon ampunan Allah agar dosa-dosa yang pernah kita perbuat diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan amalan-amalan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan demikian, dengan modal iman, amal saleh, diampuni dosa dan diberikan rahmat Allah, otomatis orang tersebut akan menjadi penghuni surga, akan dipersilahkan menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam At-Tabrani, disebutkan bahwa ada 4 golongan orang yang dirindukan oleh surga. Rasulullah
Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal ini bersabda, al jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin, talil Quran wa hafidil lisan wa mut'imil ji'an was-shaimina fi syahri Ramadan. Surga merindukan orang-orang atau 4 golongan ini. Yang pertama adalah talil Quran, orang yang senantiasa membaca, mendawamkan, mengistiqomahkan, membaca dan berusaha mentadaburi Al-Quran serta berusaha untuk mengamalkannya. Yang kedua adalah wahafidil lisan, orang yang senantiasa menjaga lisannya dari kata-kata, dari perkataan dosa, dari perkataan-perkataan yang menyakiti orang lain, dari perkataan-perkataan yang tidak ada manfaatnya, dari perkataan-perkataan yang menyinggung dan membahayakan orang lain. Yang ketiga yang dirindukan oleh surga adalah wa mu'imil ji'an, orang yang senantiasa memberi makan kepada orang yang sangat membutuhkan. Dan yang keempat, orang yang dinantikan dan dirindukan oleh surga adalah was-shaimina fi syahri Ramadan, yaitu orang-orang yang melaksanakan puasa, melaksanakan ibadah saum pada bulan Ramadan, imanan wahtisaban, dengan didasari keimanan dan mengharapkan pahala serta ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka beruntunglah orang-orang yang benar-benar melaksanakan ibadah saum pada bulan Ramadan ini. Karena ketika kita berpuasa pada bulan Ramadan, keempat-empatnya, 4 hal yang disebutkan dalam hadis tadi itu akan kita laksanakan selama kita menjalankan ibadah puasa. Selama kita menjalankan ibadah puasanya benar-benar dengan penuh keimanan, keyakinan, dan mengharapkan keridhaan Allah serta pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka 4 hal yang disebutkan tadi insya Allah akan kita amalkan pada bulan Ramadan ini. Di mana yang tadi disebutkan talil Quran, orang yang suka membaca Al-Quran, maka alhamdulillah pada bulan Ramadan ini kita berlomba-lomba untuk minimal membaca Al-Quran. Yang kedua, dalam bulan Ramadan ini, ketika kita sedang melaksanakan saum Ramadan ini, maka kita pun akan mengamalkan hafidil lisan, menjaga lisan kita, menahan lidah kita dari berkata-kata yang tidak pantas, dari perkataan-perkataan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan selama ibadah Ramadan ini, selama kita melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini, tentu kita akan berlomba-lomba memberikan makanan, minuman